Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan memaparkan contoh-contoh soal untuk jabatan pengawas lingkungan hidup ahli pertama. Tentunya soal-soal ini sudah dirancang sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru dan sesuai dengan rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi sebelumnya. Jabatan ini juga bisa digunakan untuk soal-soal teknis pada seleksi P3K karena secara kisi-kisi dari Permen Pan RB itu sama. Baik, teman-teman semuanya, di sini ada 288 halaman yang terdiri dari 600 soal dan pembahasan, terus ada testimoni dan lain-lain. Tentunya soal sudah dipilih seleksi soal-soal terbaik untuk menghasilkan nilai-nilai yang baik juga dari teman-teman pejuang CPNS sebelumnya. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini singkat saja. Di sini banyak banget testimoni-testimoni dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi sebelumnya, kemudian soal sudah dirancang, sudah kisi-kisi yang terbaru, dan langsung saja ada 600 soal, langsung saja kita random. Teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Sekali lagi, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Sekali lagi, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal latihan ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 3. Kita acak ya soalnya karena ada 600 banyak banget. Soal nomor 3. Manakah dari nilai-nilai berikut yang tidak termasuk dalam nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh pengawas lingkungan hidup? Soal ini ada nggak sih di kisi-kisi? Ada, Kak. Soal ini tentunya ada di kisi-kisi yang terbaru sesuai dengan Permen Pan RB. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Pilihan pertama A, integritas, B, profesionalitas, C, kepemimpinan, D, keadilan, E, keberpihakan. Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Jawabannya adalah E ya. Pengawas lingkungan hidup harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Keberpihakan dapat mengarah pada konflik kepentingan dan mengabaikan prinsip keadilan. Berikut penjelasan lebih detail mengenai pilihan jawaban. Integritas. Pengawas lingkungan hidup harus memiliki integritas tinggi, yaitu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menjalankan tugas. Profesionalitas. Pengawas lingkungan hidup harus memiliki profesionalitas tinggi, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kepemimpinan. Pengawas lingkungan hidup harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk dapat mengarahkan dan memotivasi tim dalam menjalankan tugas. Keadilan. Pengawas lingkungan hidup harus bersikap adil dalam menjalankan tugas, yaitu tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak. Kesemuanya nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh pasangan hidup meliputi integritas, profesionalitas, kepemimpinan, dan keadilan. Keberpihakan dapat mengarah pada konflik kepentingan dan mengabaikan prinsip keadilan, sehingga tidak termasuk dalam nilai-nilai dasar pengawas lingkungan hidup. Berikutnya adalah soal nomor 4. Sebagai pengawas lingkungan hidup, ahli pertama tentunya paham mengenai fungsi pekerjaan sebagai pengawas lingkungan hidup. Salah satunya peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di bawah ini yang bukan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup meliputi apa saja? Teman-teman bisa mendapatkan latihan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom komentar video ini. A. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. B. Pemanfaatan teknologi lingkungan. C. Pemantauan, upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. D. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan sumber pencemar. E. Pelaksanaan evaluasi pembinaan. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi apa saja? Nah, ini pembahasannya terdapat 11 ya. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, pemanfaatan teknologi lingkungan, pemantauan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan sumber pencemar, pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan, melaksanakan kegiatan meteorologi, inventarisasi pencemaran kerusakan kondisi sosial, perancangan teknis dan pengembangan kelembagaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, monitoring dan evaluasi pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan 11 adalah evaluasi audit bersifat wajib. Jadi teman-teman untuk mendapatkan soal latihan ini teman-teman caranya mudah dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom komentar video ini. Teman-teman bisa mendapatkan 600 soal dan pembahasan terdiri dari 288 halaman. Ada berbagai macam testimoni dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi sebelumnya. Oke, langsung aja kita karena soal ini banyak banget, kita langsung aja ke soal nomor berapa ya? Kita random aja teman-teman. Baik, kita langsung ke soal nomor 167 teman-teman. Salah satu penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan bahan dan limbah B3 adalah A. Menggunakan bahan B3 secara berlebihan, B. Membuang limbah B3 ke sungai atau laut, C. Mendaur ulang limbah B3 yang dapat didaur ulang, D. Menghasilkan limbah B3 yang berbahaya untuk kesehatan manusia, E. Mengurangi penggunaan sabun. Jawabannya adalah C ya. Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan bahan dan limbah B3 adalah mendaur ulang limbah B3 yang dapat didaur ulang. Daur ulang limbah B3 adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif dan mendorong penggunaan ulang bahan yang masih berpotensi bernilai.
Baik teman-teman, kita langsung acak lagi karena soal ini banyak banget. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik, kita langsung ke soal nomor 226. Apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu jenis usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi atau satuan kerja pemerintah kabupaten atau kota, maka apa yang harus dilakukan? A. Dilakukan pendekatan studi terpadu, B. Dilakukan pendekatan studi tunggal, C. Dilakukan pendekatan studi literatur, D. Dilakukan pendekatan studi mendalam, E. Dilakukan pendekatan studi kawasan. Soal nomor 226 jawabannya adalah A. Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila pemerakarsa masyarakat untuk melakukan lebih dari satu jenis usaha dan kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi atau satuan kerja pemerintah kabupaten kota. Baik teman-teman, karena saking banyaknya kita langsung aja acak lagi. Teman-teman bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan latihan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik, kita langsung ke soal nomor 328. Manakah di antara ini yang bukan merupakan contoh penggunaan biomasa? Ini yang bukan ya. A. Pembuatan biofuel, B. Pemanfaatan kotoran hewan sebagai pupuk, C. Pembakaran kayu untuk memasak, D. Pembuatan pakan ternak, E. Penggunaan panel surya. Panel surya menggunakan jawabannya adalah E teman-teman. Panel surya menggunakan energi dari matahari bukan dari bahan organik. Jadi panel surya bukan merupakan contoh penggunaan biomasa. Sementara itu biofuel pupuk dari kotoran hewan, pembakaran kayu dan pakan ternak semuanya melibatkan penggunaan bahan organik. Dan oleh karena itu merupakan contoh penggunaan biomasa. Ini kita acak lagi. Teman-teman bisa mendapatkan latihan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik, kita langsung ke soal nomor 379. Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan untuk A. Menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang tidak diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pembuatan air tanah. B. Mengurangi kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pembuatan air tanah. C. Mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah. D. Menambah kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah. E. Mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang tidak hanya diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta tidak berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah. Soal nomor 379 jawabannya adalah C. Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah. Kita acak-acak lagi teman-teman bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman sekali lagi bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Lalu saja kita soal ke nomor 421. Jenis lapisan air tanah yang mudah melepaskan air disebut A. Aquifug, B. Aquifer, C. Aquitar, D. Aquilut, E. Aquilat. Jawabannya adalah B ya. Karakteristik aquifer air tanah. Air tanah merupakan bagian dari siklus hidrologi yang berlangsung di alam, serta terdapat dalam batuan yang berada di bawah permukaan tanah, meliputi keterdapatan penyebaran dan pergerakan air tanah dengan menekankan pada hubungannya terhadap kondisi geologi suatu daerah. Berdasarkan atas sikap batuan terhadap air dengan adanya beberapa karakteristik batuan yaitu ada aquifer, aquiclut, aquitar, dan aquifug. Aquifer adalah lapisan pembawa air. Lapisan batuan ini mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang cukup berarti di bawah kondisi lapang. Batuan dari aquifer ini bersifat permeable. Contoh batuan permeable adalah pasir, kerikil, batu pasar yang terletak dan batu gamping yang berlubang-lubang mudah melepaskan air. Kemudian ada aquiclut. Aquiclut adalah lapisan batuan yang dapat menyimpan air tetapi tidak dapat meloloskan air dalam jumlah yang berarti. Contoh lempung, shell, tuff, halus, dan shell. Aquitar. Aquitar adalah lapisan atau formasi batuan yang dapat menyimpan air tetapi hanya dapat meloloskan air dalam jumlah terbatas. Aquifug adalah lapisan atau formasi batuan yang tidak dapat menyimpan dan meloloskan air. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengaliran sumber air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis. Batas kejadian hidrologis seperti proses pengimbuan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Tipe aquifer digolongkan jadi 3, yaitu ada aquifer bebas, aquifer tertekan, dan aquifer semi tertekan. Aquifer bebas merupakan aquifer jenuh air di mana lapisan pembatasannya hanya pada bagian bawahnya dan tidak ada pembatas di lapisan atasnya. Aquifer tertekan adalah aquifer yang batas lapisan atas dan lapisan bawah adalah formasi tidak terhembus air. Muka air akan muncul di atas formasi tertekan bawah. Aquifer ini berisi penuh oleh air tanah sehingga pengeboran yang menembus aquifer ini akan menyebabkan naiknya muka air tanah di dalam sumur bor yang melebihi kedudukannya semula. Aquifer semi tertekan merupakan aquifer jenuh air yang dibatasi oleh lapisan atas berupa aquitar dan lapisan bawahnya merupakan aquiclut.
Aquifer semi tertekan atau aquifer bocor adalah aquifer jenuh yang sempurna. Pada bagian atas dibatasi oleh lapisan semi lulus air dan bagian bawah merupakan lapisan lulus air ataupun semi lulus air. Ada jenis air tanah. Air tanah dapat dikelompokkan berdasarkan letaknya pada permukaan tanah dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan letaknya, air tanah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu air tanah freatik dan air tanah dalam artesis. Air tanah freatik merupakan air tanah dangkal yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kadar air. Sedangkan berdasarkan asalnya, air tanah dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu air tanah meteorit, air tanah baru, dan air konat. Air tanah meteorit merupakan air tanah yang berasal dari presipitasi dari awal yang mengalami kondensasi bercampur debu meteorit. Jadi teman-teman semuanya untuk mendapatkan soal latihan ini, teman-teman caranya klik total WA yang ada di kolom komentar video ini. Baik, kita akan lagi soal berapa lagi gitu teman-teman. Sekali lagi karena soalnya banyak banget, teman-teman bisa memberinya dengan cara klik total WA yang ada di kolom komentar video ini. Sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom komentar video ini. Baik, soal nomor 517. Ini ada beberapa gambar. Ada simbol-simbol limbah B3 ya. Dari gambar simbol limbah B3 di atas, simbol manakah yang menunjukkan simbol karsinogenik, patogenik, dan mutagenik? Ada nomor 1, nomor 3, nomor 7, nomor 8, atau nomor 10? Jawabannya adalah C ya. Nomor 7. Nah, jadi ini nih, gambar orang tengah-tengahnya ada kayak pecahan kaca ya. Itu adalah simbol dari karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik ya. Simbol 5/3 adalah salah satu bentuk tanda atau label yang digunakan untuk memberikan informasi tentang jenis dan sifat bahaya limbah, bahan berbahaya, dan beracun. Simbol mudah meledak ya. Pertama-tama, simbol mudah meledak menunjukkan bahwa limbah tersebut sangat mudah meledak dan memerlukan khusus agar tidak menimbulkan bahaya yang serius. Simbol mudah menyala. Selanjutnya, simbol mudah menyala menunjukkan bahwa limbah tersebut mudah terbakar dan harus ditangani dengan hati-hati agar menyebabkan kebakaran. Simbol berbahaya bagi lingkungan. Kemudian simbol berbahaya bagi lingkungan menunjukkan bahwa limbah tersebut dapat membahayakan lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Simbol korosif. Sementara itu, simbol korosif menunjukkan bahwa limbah tersebut memiliki sifat korosif yang dapat merusak bahan atau permukaan yang bersentuhan dengan limbah tersebut. Simbol beracun. Di sisi lain, simbol beracun menunjukkan bahwa limbah tersebut mengandung zat beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Simbol bahaya lain berupa gas. Selain itu, simbol bahaya lain berupa gas menunjukkan bahwa limbah tersebut dapat mengeluarkan gas berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Simbol karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Demikian pula simbol karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik menunjukkan bahwa limbah tersebut mengandung zat yang dapat menyebabkan kanker, kelainan janin, atau kerusakan pada DNA. Simbol pengoksidasi. Selanjutnya, simbol pengoksidasi menunjukkan bahwa limbah tersebut merupakan zat pengoksidasi yang dapat membahayakan kesehatan dan harus ditangani dengan benar. Kemudian simbol iritasi atau iritan. Di sisi lain, simbol iritasi menunjukkan bahwa limbah tersebut dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, atau saluran pernapasan dan harus ditangani dengan hati-hati. Simbol berbahaya, harmful. Pada simbol berbahaya, harmful menunjukkan bahwa limbah tersebut memiliki zat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan secara memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan bahaya yang tidak serius. Jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan soal-soal ini dan yang ada di kolom komentar video ini. Sekali coba langsung berhasil teman-teman ya, karena teman-teman sudah mengikuti soal di Pak Guru bisa Jurnal banyak sudah lulus, teman-teman harus bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Langsung aja soal nomor kita acak-acak. Kita langsung ke soal nomor 602. Sesuai prinsip keselamatan kerja ketiga adalah pengolahan limbah B3. Sebelum melakukan aktivitas pengemasan limbah B3, petugas wajib melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko HIRAK atau CSA. Manfaat utama dari penerapan HIRAK dalam pengolahan limbah B3 adalah A. Mengetahui jenis limbah yang akan dipasarkan, B. Menghitung biaya operasional pengemasan, C. Mengidentifikasi potensi bahaya dan menentukan langkah pengendalian, D. Memprediksi masa kadaluarsa limbah B3, dan E. Menentukan bentuk wadah penyimpanan secara otomatis. Jawabannya adalah C. HIRAK digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam setiap aktivitas kerja, termasuk pengemasan limbah B3, menentukan tingkat risikonya, dan menyusun langkah pengendaliannya. Ini merupakan kewajiban dalam penerapan K3. Teman-teman semuanya bisa mendapatkan latihan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan memaparkan contoh-contoh soal untuk jabatan pengawas lingkungan hidup ahli pertama. Tentunya soal-soal ini sudah dirancang sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru dan sesuai dengan rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi sebelumnya. Jabatan ini juga bisa digunakan untuk soal-soal teknis pada seleksi P3K karena secara kisi-kisi dari permen panah RB itu sama. Baik, teman-teman semuanya, di sini ada 288 halaman yang terdiri dari 600 soal dan pembahasan, terus ada testimoni dan lain-lain. Tentunya soal sudah dipilih seleksi soal-soal terbaik untuk menghasilkan nilai-nilai yang baik juga dari teman-teman pejuang CPNS sebelumnya.
Baik teman-teman semuanya, di video kali ini singkat saja. Di sini banyak banget testimoni-testimoni dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi sebelumnya, kemudian soal sudah dirancang, sudah kisi-kisi yang terbaru, dan langsung saja ada 600 soal, langsung saja kita random. Teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Sekali lagi, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Sekali lagi, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal latihan ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 3. Kita acak ya soalnya karena ada 600, banyak banget. Soal nomor 3. Manakah dari nilai-nilai berikut yang tidak termasuk dalam nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh pengawas lingkungan hidup? Soal ini ada nggak sih di kisi-kisi? Ada, Kak. Soal ini tentunya ada di kisi-kisi yang terbaru sesuai dengan permen RB. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Pilihan pertama A. Integritas, B. Profesionalitas, C. Kepemimpinan, D. Keadilan, E. Keberpihakan. Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Jawabannya adalah E ya. Pengawas lingkungan hidup harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Keberpihakan dapat mengarah pada konflik kepentingan dan mengabaikan prinsip keadilan. Berikut penjelasan lebih detail mengenai pilihan jawaban. Integritas. Pengawas lingkungan hidup harus memiliki integritas tinggi, yaitu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menjalankan tugas. Profesionalitas. Pengawas lingkungan hidup harus memiliki profesionalitas tinggi, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kepemimpinan. Pengawas lingkungan hidup harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk dapat mengarahkan dan memotivasi tim dalam menjalankan tugas. Keadilan. Pengawas lingkungan hidup harus bersikap adil dalam menjalankan tugas, yaitu tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak. Kesemuanya nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh pengawas lingkungan hidup meliputi integritas, profesionalitas, kepemimpinan, dan keadilan. Keberpihakan dapat mengarah pada konflik kepentingan dan mengabaikan prinsip keadilan, sehingga tidak termasuk dalam nilai-nilai dasar pengawas lingkungan hidup. Berikutnya adalah soal nomor 4. Sebagai pengawas lingkungan hidup, hal pertama tentunya paham mengenai tupoksi pekerjaan sebagai pengawas lingkungan hidup. Salah satunya peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di bawah ini yang bukan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup meliputi apa saja? Teman-teman bisa mendapatkan latihan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom komentar video ini. A. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. B. Pemanfaatan teknologi lingkungan. C. Pemantauan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. D. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan sumber pencemar. E. Pelaksanaan evaluasi pembinaan. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi apa saja? Nah, ini pembahasannya terdapat 11 ya. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, pemanfaatan teknologi lingkungan, pemantauan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan sumber pencemar, pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan, melaksanakan kegiatan meteorologi, inventarisasi pencemaran, kerusakan kondisi sosial, perancangan teknis dan pengembangan kelembagaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, monitoring dan evaluasi pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan 11 adalah evaluasi audit bersifat wajib. Baik teman-teman, untuk mendapatkan soal latihan ini teman-teman caranya mudah dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom komentar video ini. Teman-teman bisa mendapatkan 600 soal dan pembahasan terdiri dari 288 halaman. Ada berbagai macam testimoni dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi sebelumnya. Oke, langsung aja kita, karena soal ini banyak banget, kita langsung aja ke soal nomor berapa ya. Kita random aja teman-teman. Baik, kita langsung ke soal nomor 167 teman-teman. Salah satu penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan bahan dan limbah B3 adalah A. Menggunakan bahan B3 secara berlebihan, B. Membuang limbah B3 ke sungai atau laut, C. Mendaur ulang limbah B3 yang dapat didaur ulang, D. Menghasilkan limbah B3 yang berbahaya untuk kesehatan manusia, E. Mengurangi penggunaan sabun. Jawabannya adalah C ya. Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan bahan dan limbah B3 adalah mendaur ulang limbah B3 yang dapat didaur ulang. Daur ulang limbah B3 adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif dan mendorong penggunaan ulang bahan yang masih berpotensi bernilai.
Baik teman-teman, kita langsung acak lagi karena soal ini banyak banget. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik, kita langsung ke soal nomor 226. Apabila pemerakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu jenis usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi atau satuan kerja pemerintah kabupaten atau kota, maka apa yang harus dilakukan? A. Dilakukan pendekatan studi terpadu, B. Dilakukan pendekatan studi tunggal, C. Dilakukan pendekatan studi literatur, D. Dilakukan pendekatan studi mendalam, E. Dilakukan pendekatan studi kawasan. Soal nomor 226 jawabannya adalah A. Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila pemerakarsa melaksanakan untuk melakukan lebih dari satu jenis usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hambaran ekosistem serta pembinaan dan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi atau satuan kerja pemerintah kabupaten kota. Baik teman-teman, karena saking banyaknya kita langsung aja acak lagi. Teman-teman bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan latihan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik, kita langsung ke soal nomor 328. Manakah di antara ini yang bukan merupakan contoh penggunaan biomasa? Ini yang bukan ya. A. Pembuatan biofuel, B. Pemanfaatan kotoran hewan sebagai pupuk, C. Pembakaran kayu untuk memasak, D. Pembuatan pakan ternak, E. Penggunaan panel surya. Panel surya menggunakan jawabannya adalah E teman-teman. Panel surya menggunakan energi dari matahari bukan dari bahan organik. Jadi panel surya bukan merupakan contoh penggunaan biomasa. Sementara itu biofuel, pupuk dari kotoran hewan, pembakaran kayu dan pakan ternak semuanya melibatkan penggunaan bahan organik dan oleh karena itu merupakan contoh penggunaan biomasa. Ini kita acak lagi. Teman-teman bisa mendapatkan lantaran soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik, kita langsung ke soal nomor 379. Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan untuk A. Menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang tidak diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah. B. Mengurangi kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah. C. Mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah. D. Menambah kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah. E. Mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang tidak hanya diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta tidak berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah. Soal nomor 379 jawabannya adalah C. Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan serta berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah. Kita acak-acak lagi teman-teman bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman sekali lagi bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Langsung saja kita soal ke nomor 421. Jenis lapisan air tanah yang mudah melepaskan air disebut A. Akuifug, B. Aquifer, C. Aquitar, D. Aquilut, E. Aquilat. Jawabannya adalah B ya. Karakteristik aquifer air tanah. Air tanah merupakan bagian dari siklus hidrologi yang berlangsung di alam, serta terdapat dalam batuan yang berada di bawah permukaan tanah, meliputi keterdapatan penyebaran dan pergerakan air tanah dengan menekankan pada hubungannya terhadap kondisi geologi suatu daerah. Berdasarkan atas sikap batuan terhadap air dengan adanya beberapa karakteristik batuan yaitu ada aquifer, aquiclut, aquitar, dan aquifug. Aquifer adalah lapisan pembawa air. Lapisan batuan ini mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang cukup berarti di bawah kondisi lapang. Batuan dari aquifer ini bersifat permeable. Contoh batuan permeable adalah pasir, kerikil, batu pasar yang terletak dan batu gamping yang berlubang-lubang mudah melepaskan air. Kemudian ada aquiclut. Aquiclut adalah lapisan batuan yang dapat menyimpan air tetapi tidak dapat meloloskan air dalam jumlah yang berarti. Contoh lempung, shell, tuff, halus, dan shell. Aquitar. Aquitar adalah lapisan atau formasi batuan yang dapat menyimpan air tetapi hanya dapat meloloskan air dalam jumlah terbatas.
Akuifuk adalah lapisan atau formasi batu yang tidak dapat menyimpan dan melepaskan air. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, semua air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis. Semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbuan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Tipe aquifer digolongkan menjadi tiga, yaitu ada aquifer bebas, aquifer tertekan, dan aquifer semi tertekan. Aquifer bebas merupakan aquifer jenuh air di mana lapisan pembatasannya hanya pada bagian bawahnya dan tidak ada pembatas di lapisan atasnya. Aquifer tertekan adalah aquifer yang batas lapisan atas dan lapisan bawah adalah formasi tidak terembus air. Muka air akan muncul di atas formasi tertekan bawah. Aquifer ini berisi penuh oleh air tanah sehingga pengeboran yang menembus aquifer ini akan menyebabkan naiknya muka air tanah di dalam sumur bor yang melebihi kedudukannya semula. Aquifer semi tertekan merupakan aquifer jenuh air yang dibatasi oleh lapisan atas berupa akuifer dan lapisan bawahnya merupakan aquiclut. Aquifer semi tertekan atau aquifer bocor adalah aquifer jenuh yang sempurna. Pada bagian atas dibatasi oleh lapisan semi lulus air dan bagian bawah merupakan lapisan lulus air ataupun semi lulus air. Jenis air tanah. Air tanah dapat dikelompokkan berdasarkan letaknya pada permukaan tanah dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan letaknya, air tanah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu air tanah freatik dan air tanah dalam artesis. Air tanah freatik merupakan air tanah dangkal yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kadar air. Sedangkan berdasarkan asalnya, air tanah dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu air tanah meteorit, air tanah baru, dan air konat. Air tanah meteorit merupakan air tanah yang berasal dari proses presipitasi dari awal yang mengalami kondensasi bercampur debu meteorit. Baik teman-teman semuanya, untuk mendapatkan soal latihan ini teman-teman caranya klik total WA yang ada di kolom utara video ini. Baik, kita akan lagi soal berapa lagi gitu teman-teman. Sekali lagi karena soalnya banyak banget, teman-teman bisa memberinya dengan cara klik total WA yang ada di kolom utara video ini. Sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik total WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik, soal nomor 517. Ini ada beberapa gambar. Ada simbol-simbol limbah B3 ya. Dari gambar simbol limbah B3 di atas, simbol manakah yang menunjukkan simbol karsinogenik, patogenik, dan mutagenik? Ada nomor 1, nomor 3, nomor 7, nomor 8, atau nomor 10? Jawabannya adalah C ya. Nomor 7. Nah, jadi ini nih gambar orang tengah-tengahnya ada kayak pecahan kaca ya, itu adalah simbol dari karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik ya. Simbol 5/3 adalah salah satu bentuk tanda atau label yang digunakan untuk memberikan informasi tentang jenis dan sifat bahaya limbah, bahan berbahaya, dan beracun. Simbol mudah meledak ya. Pertama-tama simbol mudah meledak menunjukkan bahwa limbah tersebut sangat mudah meledak dan memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan bahaya yang serius. Simbol mudah menyala. Selanjutnya simbol mudah menyala menunjukkan bahwa limbah tersebut mudah terbakar dan harus ditangani dengan hati-hati agar tidak menyebabkan kebakaran. Simbol berbahaya bagi lingkungan. Kemudian simbol berbahaya bagi lingkungan menunjukkan bahwa limbah tersebut dapat membahayakan lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Simbol korosif. Sementara itu simbol korosif menunjukkan bahwa limbah tersebut memiliki sifat korosif yang dapat merusak bahan atau permukaan yang bersentuhan dengan limbah tersebut. Simbol beracun. Di sisi lain, simbol beracun menunjukkan bahwa limbah tersebut mengandung zat beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Simbol bahaya lain berupa gas. Selain itu, simbol bahaya lain berupa gas menunjukkan bahwa limbah tersebut dapat mengeluarkan gas berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Simbol karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Demikian pula simbol karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik menunjukkan bahwa limbah tersebut mengandung zat yang dapat menyebabkan kanker, kelainan janin, atau kerusakan pada DNA. Simbol pengoksidasi. Selanjutnya, simbol pengoksidasi menunjukkan bahwa limbah tersebut merupakan zat pengoksidasi yang dapat membahayakan kesehatan dan harus ditangani dengan benar. Kemudian simbol iritasi atau iritan. Di sisi lain, simbol iritasi menunjukkan bahwa limbah tersebut dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, atau saluran pernapasan dan harus ditangani dengan hati-hati. Simbol berbahaya, harmful. Pada simbol berbahaya harmful menunjukkan bahwa limbah tersebut memiliki zat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan serta memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan bahaya yang tidak serius. Oke teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan latihan soal-soal lain dan yang ada di kolom komentar video ini. Sekali coba langsung berhasil teman-teman ya, karena teman-teman sudah memiliki soal di Pak Guru Besok Jurnal banyak sudah lulus, teman-teman harus bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Langsung aja soal nomor kita acak aja.
Kita acak-acak, kita langsung ke soal nomor 602. Sesuai prinsip keselamatan kerja ketiga dalam pengolahan limbah B3, sebelum melakukan aktivitas pengemasan limbah B3, petugas wajib melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko HIRAK atau CSA. Manfaat utama dari penerapan HIRAK dalam pengolahan limbah B3 adalah A. Mengetahui jenis limbah yang akan dipasarkan, B. Menghitung biaya operasional pengemasan, C. Mengidentifikasi potensi bahaya dan menentukan langkah pengendalian, D. Memprediksi masa kadaluarsa limbah B3, dan E. Menentukan bentuk wadah penyimpanan secara otomatis. Jawabannya adalah C. HIRAK digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam setiap aktivitas kerja, termasuk pengemasan limbah B3, menentukan tingkat risikonya, dan menyusun langkah pengendalian. Ini merupakan kewajiban dalam penerapan K3. Teman-teman semuanya bisa mendapatkan latihan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom